Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nugraha, mahasiswa STEN Bengkalis jurusan Siasat Syariah, akan menjelaskan mengenai peradilan hak asasi manusia. Kita mengetahui HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan peradilan HAM. Kondisi penegakan dan pelindungan hak asasi manusia semakin memprihatinkan, terutama semakin maraknya pelanggaran HAM berat yang terjadi. Penyelesaian kasus Tanjung Priok, Dom Aceh, Irian, dan kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur, pra dan pasca jajak pendapat belum ada yang terselesaikan. Dan ini disebabkan tidak adanya instrumen dan pelindungan hukum yang memadai untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip universal di mana tidak mungkin memperlakukan pelanggaran HAM berat sebagai ordinary crimes dan adanya kualifikasi universal tentang crimes against humanity masyarakat mengharuskan didaya gunakannya pengadilan HAM yang bersifat khusus yang mengandung pula acara pidana yang bersifat khusus. Pengertian tentang peradilan yang secara khusus dengan aturan bersifat khusus inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan pengadilan HAM. Kemudian selanjutnya adalah landasan yuridis. Berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum untuk berdiri sebuah pengadilan HAM secara cepat, maka pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Perpu ini sempat menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur oleh Komnas HAM. Namun karena berbagai alasan, Perpu ini ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Alasan mengenai ditolak Perpu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegentingan memaksa dianggap kurang tepat. Yang kedua, substansi yang diatur dalam Perpu ini dianggap masih memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah yang pertama, kurang mencerminkan rasa keadilan karena ketentuan dalam Perpu tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Yang kedua adalah masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, masih menggunakan standar konvensional, dan masih terdapat substansi yang kontradiktif dan berpotensi untuk berbenturan atau overlapping dengan hukum positif. Kemudian, setelah adanya penolakan Perpu tersebut, maka pemerintah mengajukan RUU tentang pengadilan HAM. Dalam penjelasannya, pengajuan RUU tentang pengadilan HAM adalah pertama, merupakan perwujudan Indonesia sebagai anggota PBB. Kedua, pelaksanaan TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 dan tindak lanjut pasal 104 ayat 1. Dan untuk mengatasi keadaan tidak menentu di bidang keamanan dan ekonomi. Kemudian terciptalah UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pengaturan tentang pengadilan HAM yaitu adalah UU nomor 26 tahun 2000. Yang pertama adalah kedudukan. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukan dalam pengadilan HAM mengikuti pengadilan umum atau pengadilan negeri termasuk dukungan administrasinya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini akan sangat tergantung dengan dukungan dari pengadilan negeri. Dukungan administratif itu adalah ruangan pengadilan yang juga merupakan ruang pengadilan untuk kasus lainnya dan tidak ada ruangan yang khusus untuk pengadilan HAM. Dukungan staf administrasi. Staf administrasi adalah staf yang menangani perkara pengadilan HAM selain panitera yang juga bertugas untuk membantu para hakim. Yang ketiga adalah dukungan panitera yang juga diambil dari pengadilan negeri setempat. Yang keempat, ruangan hakim. Ruangan hakim untuk hakim ad hoc adalah ruangan tersendiri. Namun untuk hakim karir yang merupakan hakim pengadilan setempat, maka mereka mempunyai ruangan tersendiri. Kemudian adalah jenis kejahatan. Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus oleh pengadilan HAM adalah yang pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok beragama. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.
Definisi bahwa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Kemudian adalah hukum acara yang digunakan atau process of law. Pasal 10 UU Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang berlandaskan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hal ini berarti hukum acara yang akan digunakan untuk proses pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukum acara dengan mekanisme sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. UU Nomor 26 Tahun 2000 mengatur kekhususan pengadilan HAM di luar ketentuan KUHP untuk pelanggaran HAM. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah: 1. Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyelidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc. Diperlukan penegasan bahwa penyelidik hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP. Diperlakukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu, melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. 4. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi. 5. Diperlukan ketentuan mengenai tidak ada kadaluarsa pelanggaran HAM yang berat. Kekhususan ini kemudian dijabarkan dalam pasal demi pasal dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 yang merupakan pengecualian dari pengaturan dalam KUHP, yaitu penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pemeriksaan di sidang pengadilan. 1. Komposisi hakim dan hakim ad hoc. Pasal 27 UU Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat diperiksa oleh majelis hakim yang jumlahnya 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Majelis hakim tersebut diketuai oleh hakim dan pengadilan HAM yang bersangkutan. Pada tingkat banding, majelis hakim berjumlah 5 orang dan terdiri dari 2 orang hakim dari pengadilan setempat dan 3 orang hakim ad hoc. Demikian juga komposisi mengenai majelis hakim dalam tingkat kasasi. Kedua, prosedur pembuktian. Prosedur pembuktian dalam pengadilan HAM tidak diatur tersendiri, yang berarti bahwa mekanisme pembuktian di sidang pengadilan HAM menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHP. Pengecualian terhadap mekanisme KUHP untuk prosedur pembuktian adalah mengenai proses kesaksian di pengadilan. Dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa. Ketentuan ini terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang pelindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat. Ketentuan pemidanaan. Ketentuan pidana diatur dalam bab 7 dari pasal 36 sampai dengan pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000. Ketentuan pidana dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 ini menggunakan ketentuan pidana minimal yang dianggap sebagai ketentuan yang sangat progresif untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran HAM yang berat ini tidak akan mendapat hukuman yang ringan. Delik tanggung jawab komando. Delik tanggung jawab komando ini diatur dalam pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000 yang membagi dalam 2 kategori pihak yang dapat terkena delik tanggung jawab komando. Yang satu unsur militer, yang kedua unsur polisi atau sipil. Unsur dalam ayat 1 yang menentukan komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya efektif atau di bawah kekuasaan, dan pengendalian efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tindak dilakukan pengadilan pasukan secara patut. 2. Unsur polisi atau sipil. Dalam ayat 2 yang menentukan seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaannya dan pengadilannya yang efektif. Karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni atasan tersebut mengetahui secara sadar bahwa mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau bersedia melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kedua, atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Dan selanjutnya adalah pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan sebelum adanya UU Nomor 26 Tahun 2000. Hal inilah yang membedakan dengan pengadilan HAM permanen yang dapat memutus dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundang-undangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000. Kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia, misalnya untuk kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok dan Timur Timur, dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc ini. Sampai saat ini sudah berdiri pengadilan HAM
ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timur Timur. Ketentuan tentang adanya beberapa tahap untuk diadakannya pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat yang berbeda dengan pengadilan HAM biasa. Hal-hal yang merupakan syarat adanya pengadilan HAM ad hoc adalah: 1. Adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat atau atas hasil penyelidikan Komnas HAM. 2. Adanya hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung. 3. Adanya rekomendasi DPR kepada pemerintah untuk mengusulkan pengadilan HAM ad hoc dengan tempus dan lokus delikti tertentu. 4. Adanya keputusan Presiden untuk berdirinya pengadilan HAM ad hoc. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.